Hai, selamat berjumpa kembali. Saya Nini Kunariati, Duta Besar Indonesia untuk Argentina, Merakah, Paraguay, dan Uruguay. Saya ingin menyapa saudara-saudaraku warga Indonesia dan diaspora Indonesia yang berada di Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Selamat tahun baru, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kali ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua teman-teman warga Indonesia dan diaspora Indonesia atas semua kerjasama yang diberikan kepada saya dan kepada perwakilan Indonesia yang ada di Buenos Aires ini, sehingga kita semua bisa menjalankan tugas dan misi dengan lebih baik. Saya ingin mengajak saudara-saudara saya, warga Indonesia dan diaspora Indonesia, untuk mengawali tahun baru ini dengan penuh semangat dan sukacita. Namun, kita juga mengetahui kita tetap harus berhati-hati karena berdasarkan pengalaman tahun yang lalu, tahun 2020 dan 2021, kita masih dalam suasana pandemi. Masih ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Tentu saja kita berharap tahun 2022 ini akan menjadi tahun yang lebih baik dari sebelumnya. Apalagi tahun ini Indonesia akan menjadi ketua dari G20, satu organisasi negara-negara maju yang mendapat amanah sangat besar, yaitu untuk memberikan kontribusi bagi perbaikan ekonomi dunia. Oleh karena itu, kepemimpinan Indonesia di G20 ini mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Ini adalah tema yang kuat karena melalui tema ini kita berharap melakukan kerjasama untuk pulih bersama dan kita akan pulih menjadi lebih kuat. Nah, salah satu prioritas dari keketuaan Indonesia di G20 adalah melakukan perbaikan di sektor kesehatan global. Nah, di masa ini saya ingin memberi pesan pada teman-teman warga negara Indonesia dan diaspora Indonesia terkait pandemi di negara di mana kita sekarang tinggal maupun kebijakan Indonesia terkait pandemi COVID-19. Kita semua mengetahui bahwa sejak varian Omicron masuk di Amerika Latin, kita harus tetap waspada terhadap COVID-19. Grafiknya yang sudah menurun di bulan September sekarang naik lagi di bulan Desember karena liburan Nataru. Hal ini juga terjadi di Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Oleh karena itu, kita semua tetap harus mengedepankan protokol kesehatan. Tapi tidak perlu harus menjadi istilahnya ketakutan sehingga tidak beraktivitas. Tetap terapkan protokol kesehatan, ikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat sehingga kita semua tetap dapat beraktivitas ya dan terhindar dari COVID-19 ini ya. Nah, di 3 negara akreditasi KBRI Buenos Aires memang sudah ada vaksinasi dan cakupannya cukup tinggi. Bahkan sudah dimulai juga booster. Saya mendesak kepada saudara-saudara saya warga Indonesia agar yang sudah divaksinasi tetap harus mengedepankan prokes kesehatan dan mendapatkan booster vaksin COVID-19 jika memang tersedia di tempat Anda masing-masing ya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Di Indonesia situasinya masih jauh lebih baik daripada negara-negara lain di dunia ini. Walaupun varian Omicron juga sudah ditemui di Indonesia, tetapi penyebarannya tidak semasif negara-negara di Eropa misalnya, apalagi di Argentina yang kemarin sudah mencapai naik lagi sampai 50.000 kasus per hari. Tetapi kita tidak boleh lengah ya. Pemerintah telah menetapkan aturan-aturan bagaimana mencegah meluasnya varian Omicron ini masuk Indonesia, dengan salah satunya menetapkan kebijakan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri. Nah, ini tentunya sangat berkaitan erat dengan saudara-saudara saya bangsa Indonesia dan diaspora Indonesia. Jika ingin kembali ke Indonesia, ada aturan-aturan
yang harus Anda patuhi karena ini adalah undang-undang. Jangan sampai Anda lengah apalagi tidak mematuhi aturan ini. Misalnya ada aturan di mana pintu masuk ke Indonesia bagi pejalan internasional itu ditetapkan 3. Satu di Soekarno-Hatta, itu di Jakarta, Banten, dan di Juanda untuk Jawa Timur, Sidoarjo, dan Samratulangi, Manado. Jadi pintu masuk hanya melalui 3 bandara ini. Dan Anda nanti dikenakan kewajiban karantina 10 kali 24 jam kalau terutama Anda berasal atau melakukan perjalanan dari negara-negara yang sudah terkonfirmasi Omikron, ya. Saat ini Anda bisa melihat aturan-aturan itu di websitenya KBRI. Nanti akan ditayangkan peraturan-peraturan terkini mengenai perjalanan kembali ke Indonesia, ya. Nah, di saat semua ini masih terjadi dan belum ada tanda-tanda mereda pandeminya, KBRI tetap bekerja untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi warga negara Indonesia dimanapun Anda berada, apalagi Anda jika berada di perwakilan di negara Argentina, Paraguay maupun Uruguay. Jika memerlukan bantuan dari kami, silahkan hubungi hotline KBRI 24 jam 24/7 melalui nomor +54 911 3063 1078, ya. Kontak selalu kita apapun yang Anda alami, apalagi bila mengalami kondisi terpapar COVID-19. Insya Allah saya tetap mendoakan teman-teman sekalian warga negara Indonesia dan diaspora Indonesia selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Mari kita tetap semangat, optimis dalam bekerja untuk Indonesia maju. Terima kasih. Salam kebajikan.